Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi man ijtama'al huda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Segenap garisan puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, yang mana oleh Allah pada hari yang mulia ini masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita kesempatan, sehingga masih dengan mudahnya kita mengayunkan langkah menuju ke rumah Allah yang mulia ini, tidak lain dan tidak bukan hanya untuk berubudiyah kepada Allah, melaksanakan satu kewajiban, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Salawat berandaikan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan jasa beliau, dengan jasa keluarga dan sahabat beliau, sehingga kita masih dapat merasakan keindahan berada di dalam agama Islam yang mulia. Salawat berandaikan salam juga kepada al dan sahabat beliau, tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama-ulama yang masih mu'tabar, masih Allah persinggahkan di tengah-tengah kita. Kada ta'zim wa ikraman kepada guru-guru kami yang telah berhadir, ta'zim wa ikraman kepada Tunku Khatib Masjid, ta'zim wa ikraman terkhusus kepada ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, di dalam kesempatan yang singkat ini Khatib ingin mengajak kita semua untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah, dengan selalu melakukan apa yang menjadi tanggungjawab kita yang telah diperintahkan oleh Allah, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Tentu di dalam bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, tidak ada kekuatan kita sendiri kalau Allah tidak membantu kita di dalam bisa mensyukuri nikmat yang telah diberikannya. Oleh karena itu semua, selalu kita berdoa, kita memohon kepada Allah atau mengaminkan doa daripada guru-guru kita setelah selesai salat. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, berikanlah kami kemampuan, berikanlah kami kekuatan untuk bisa mengingat-Mu, bersyukur atas nikmat-Mu, dan membaguskan amal ibadah kami kepada-Mu, ya Allah. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dahulu pernah datang seorang ayah dengan membawa anak laki-lakinya menjumpai Umar bin Khattab, khalifah pada saat itu. Ayah tersebut mengatakan kepada Khalifah Umar bin Khattab, "Wahai khalifah, anakku ini dia telah berlaku durhaka kepadaku, wahai khalifah. Dia berlaku tidak baik kepadaku, wahai khalifah. Dia tidak mau menuruti apa perintahku, wahai khalifah. Tolong wahai khalifah untuk nasihati dia, wahai khalifah." Lalu Khalifah Umar bin Khattab mengatakan kepada anak tersebut, "Wahai anak muda, apakah engkau tidak tahu bahawa ridallah fi ridhail walidain wa suhtullah fi suhtil walidain? Apakah engkau tidak tahu bahawa keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tuamu, dan murka Allah sangat tergantung kepada kemurkaan kedua orang tuamu? Benarkah engkau telah berlaku durhaka kepada orang tuamu?" Lalu anak tersebut mengatakan kepada Khalifah Umar bin Khattab, "Wahai khalifah, sebelum aku menjawab pertanyaanmu, wahai khalifah, izinkan aku untuk bertanya kepadamu, wahai khalifah." Lalu dipersilahkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Anak tersebut mengatakan kepada Khalifah Umar bin Khattab, "Wahai khalifah, apakah ada hak seorang anak dari orang tuanya?
yang harus dipenuhi oleh orang tuanya? Lalu Khalifah Umar mengatakan kepada anak tersebut, tentu ada hak seorang anak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya. Apa itu wahai Khalifah? Lalu Khalifah menjawab, yang pertama, ayyan taqiya ummah, memilih ibu yang baik kepada anak. Yang kedua, wa yuhassinu ismah, memberikan nama yang baik kepada anak. Dan yang terakhir yaitu wa yu'allimul kitab, mengajarkan mereka tentang Al-Quran, mengajarkan mereka tentang isi Al-Quran, mengajarkan mereka tentang tata cara pengamalan tentang isi Al-Quran, tentang tata cara beribadah kepada Allah. Lalu anak tersebut mengatakan kepada Khalifah Umar bin Khattab, wahai Khalifah, dari 3 hak anak yang engkau sebutkan barusan, tidak ada satupun yang dia berikan kepada saya wahai Khalifah. Yang pertama sekali, dia memilih ibu yang tidak baik kepada saya wahai Khalifah, yang dibelinya dari meja perbudakan seharga 400 dirham. Dan yang kedua, dia memilih nama yang tidak baik kepada saya wahai Khalifah. Dalam suatu riwayat disebutkan nama anak tersebut diberi dengan nama Ju'a, yaitu yang artinya kelelawar. Dan yang ketiga wahai Khalifah, tidak pernah sekalipun dia mengajarkan saya tata cara membaca Al-Quran. Tidak pernah dia mengajarkan saya tata cara beribadah kepada Allah. Lalu Khalifah Umar bin Khattab berbalik kepada ayah yang tadi. Wahai bapak, sebelum engkau mengatakan anakmu durhaka kepadamu, maka sesungguhnya engkau duluanlah yang telah durhaka kepada anakmu. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mungkin di dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengeluh tentang kenakalan remaja kita. Kita sering mengeluh tentang kenakalan anak-anak kita, tentang kedurhakaan anak-anak kita. Bagaimana keadaan anak-anak kita yang selama ini mereka berlaku tidak baik kepada kita. Tetapi kadang-kadang kita lupa untuk introspeksi diri kita. Kita selaku ayah, kita selaku pemimpin rumah tangga, ada kewajiban-kewajiban, ada hak-hak anak yang harus kita penuhi, tetapi belum kita penuhi. Makanya anak kita berlaku tidak baik kepada kita. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Khalifah Umar bin Khattab tadi, bahwa yang menjadi hak seorang anak yang harus kita penuhi selaku kita orang tua, yang pertama ayyan taqiya ummah, memilih ibu yang baik kepada seorang anak. Coba kita ingat, kita lihat, kita perhatikan bagaimana keadaan istri kita di rumah, bagaimana keadaan ibu dari anak-anak kita di rumah. Apakah mereka sudah menjadi istri yang soleha, yang dapat membimbing anak-anak kita menuju jalan Allah? Apakah mereka sudah menjadi istri yang soleha, yang dapat patuh dan taat kepada suaminya? Kalau seandainya sudah menjadi istri yang soleha, kita adalah suami yang sangat beruntung. Kita mendapatkan istri, ibu dari anak-anak kita yang soleha. Tapi kalau seandainya itu belum terwujud, maka menjadi tugas kita selaku pimpinan rumah tangga, selaku ayah, selaku suami, untuk menjadikan istri-istri kita menjadi istri-istri yang soleha, yang dapat membimbing anak-anak kita. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa al-ummu madrasatul ula, ibu adalah pendidikan pertama kepada seorang anak. Kalau seandainya ibu dari anak-anak kita belum menjadi istri yang soleha, yang dapat membimbing anak-anak kita, maka kita selaku suami belum memberikan hak anak-anak kita. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dan yang kedua yang disampaikan oleh Khalifah Umar bin Khattab, wa yuhassinu ismah, memberikan nama yang baik kepada seorang anak. Coba kita cek, Pak, bagaimana keadaan nama anak-anak kita sekarang?
Apakah sudah baik secara lafaz ataupun sudah baik secara maknanya? Kalau seandainya belum, maka kita rubah nama anak-anak kita. Walaupun hana tarubah bak kakak ataupun bak KTP, tarubah secara panggilan. Maka saya sangat heran ketika ada orang yang mengatakan apalah arti sebuah nama. Di dalam syariat kita, nama sangat berarti. Karena kita nanti akan dipanggil dengan nama kita dan nama orang tua kita. Maka nama adalah doa. Kalau seandainya kita menamakan anak-anak kita dengan nama yang tidak baik, maka dia akan dipanggil dengan nama-nama yang tidak baik tersebut, sehingga menjadi doa bagi dia. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tetapi alhamdulillah, kita di Aceh masih ada adat ketika lahir seorang anak. Ketika lahir anak-anak kita, kita hadir ke rumah guru-guru kita, kita hadir ke rumah ustaz-ustaz kita, menanyakan tentang nama yang baik kepada anak kita yang baru lahir. Mantengna adat menan, alhamdulillah kita yang. Maka adat yang seperti itu harus kita lestarikan. Karena ketika lahir seorang anak, mari kita hadir ke rumah guru-guru kita, kita bertanya kepada guru-guru kita tentang nama yang baik kepada seorang anak. Tapi sangat disayangkan, ada sebahagian di kalangan masyarakat kita, ketika penamaan seorang anak yang baru lahir, gebuhnan kiban yang wate kejadian lahir. Nacid yang menang. Lahir ni kadang-kadang tengah masa dom jamun, gebuh haju lam karu nadara. Tabe-tabe karu je. Karena kenapa? Menjadi doa buat dia. Maka kata-kata apalah arti sebuah nama itu rasanya kurang cocok dengan syariat kita. Karena nama adalah doa bagi anak-anak kita. Maka mari kita cek nama anak-anak kita bagaimana, apakah sudah baik secara maknanya dan sudah baik secara lafaznya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang terakhir yang dikatakan oleh Khalifah Umar bin Khattab, wa yu'allimuhul kitab, mengajarkan anak-anak kita tentang tata cara membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mengamalkan isi-isi Al-Quran. Coba kita ingat-ingat kembali, kapan terakhir kita seorang ayah mendengarkan bacaan Al-Quran anak kita sehabis maghrib? Pajan terakhir tak dengar bacaan sembahyang anak-anak kedanya di rumah. Pajan terakhir tak dengarnya. Kalau seandainya itu sudah lama kita tinggalkan, ayo Pak. Karena itu merupakan tanggung jawab kita seorang ayah. Kan tanggung jawab orang lain. Kan tanggung jawab orang lain, tapi tanggung jawab kita seorang pemimpin rumah tangga mengajarkan anak istri kita tentang ilmu agama, mengajarkan mereka tentang tata cara beribadah kepada Allah. Kalau seandainya itu tidak kita lakukan, maka kita akan menjadi suami ataupun orang tua yang dayus. Apa ancamannya? Jangankan memasuki syurganya Allah, mencium bau syurga tidak diizinkan. Apa itu dayus? Yaitu ayah ataupun suami yang membiarkan anak istrinya bodoh ilmu agama sehingga mereka bebas melakukan kemaksiatan kepada Allah. Maka kalau tiga hal tersebut tidak kita penuhi, tidak kita buat, tidak kita laksanakan, maka kita belum menjadi ayah yang memberikan hak anak-anak kita. Maka sangat pantas anak kita menjadi anak yang durhaka, menjadi anak yang melawan kepada orang tuanya. Maka di dalam kesempatan yang singkat ini, sama-sama kita berdoa kepada Allah supaya rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, wattaqwa. Dan anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang asa, anak-anak yang berbakti kepada agama, orang tua, nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang dapat khatib sampaikan. Semoga ini menjadi cambuk buat diri pribadi khatib dan menjadi perhatian
pelajaran buat kita semua di dalam memimpin rumah tangga kita. Semoga kita semua ayah-ayah menjadi ayah-ayah, menjadi suami-suami yang bertanggung jawab, bukan cuma bertanggung jawab dari segi memberikan nafkah lahir, tetapi juga kita bertanggung jawab memberikan nafkah batin, yaitu ilmu agama kepada anak istri kita. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita mendengarkan pembacaan rukun doa al-khutbah. Kalau ada kesilapan, kejanggalan, kekurangan, mohon kepada guru-guru kami untuk mengingatkan supaya sah ibadah Jumat kita pada hari yang mulia ini. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.